sehingga seolah-olah agama orang tersebut adalah agama yang paling benar. Saat ini saudara, tidaklah dapat dihitung dalam hitungan jumlah jari beberapa kalangan yang ingin memaknai arti salib sesuai dengan pola pikirnya yang sesat. Oleh karena karya Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia akan dosa, dan Roh Kuduslah yang mengajarkan manusia tentang perkataan-perkataan Kristus. Binasa menggunakan farse toismen apolumenos, di mana istilah binasa atau apolumenos diartikan binasa akibat kematian yang pasti tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Penyakit rohani manusia adalah dosa. Bagi orang percaya yang diselamatkan dari kematian, baik itu fisik, rohani, dan kematian kekal, pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Salib menjadi jalan bagi setiap orang yang percaya untuk menerima pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan kebebasan dari belenggu rohani. 3, 2, 1. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Saat ini kita bisa bertemu kembali dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan ini kita akan belajar bersama tentang salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di tengah keberagaman simbol dan makna dalam kehidupan manusia, salib berdiri tegak sebagai ikon yang paling dikenal dalam kehidupan orang percaya, khususnya orang-orang Kristiani. Bagi sebagian orang, ia mungkin hanyalah sebuah representasi hukuman mati yang mengerikan. Namun bagi miliaran pengikut Kristus di seluruh dunia, salib adalah jauh lebih dari itu. Salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bahkan beberapa tokoh agama membuat sebuah tuduhan yang sangat memalukan bagi dirinya sendiri dan agamanya. Mengapa demikian, saudaraku? Karena tokoh agama tersebut tidak memahami tentang arti salib bagi kehidupan orang percaya. Yang tokoh agama tersebut tidak mengetahui tentang arti salib bagi kehidupan orang Kristen secara khusus, dan dia berpendapat dalam pemikiran dirinya dengan sudut pandang dan pengetahuannya yang begitu kerdil, sehingga seolah-olah agama orang tersebut adalah agama yang paling benar. Saat ini saudara, tidaklah dapat dihitung dalam hitungan jumlah jari beberapa kalangan yang ingin memaknai arti salib sesuai dengan pola pikirnya yang sesat. Bahkan seringkali ikut campur dalam keimanan Kristen. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kegalauan atas agamanya yang sedang dianutnya atau diyakininya. Di satu sisi juga kita pernah menjumpai orang-orang yang dulunya mengaku sebagai orang Kristen dan sekarang sudah berbalik dari jalan kekristenannya, masih juga berusaha mengotak-ngatik ajaran Kristen, terutama tentang salib dan kealahan Kristus. Ini menunjukkan bahwa orang ini belum bisa move on dari agamanya yang lama. Sebagai seorang Kristen yang sudah meninggalkan iman Kristennya, tetapi masih saja berusaha berbicara tentang keimanan Kristen, berarti dia masih memiliki sebuah kegalauan dalam keyakinan imannya. Orang-orang demikian apabila kita tanggapi dengan sudut pandang kita, pola pikir kita, pengetahuan kita,
Orang-orang tersebut nantinya pasti akan berdalih bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita argumenkan sebagai bentuk penistaan atau penodaan terhadap agama. Namun saudara, perlu kita cermati sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus, kita memiliki sebuah keyakinan yang kokoh bahwa salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup manusia yang berdosa. Kendati demikian, mari coba kita cermati saudara, yang seringkali muncul bahkan terdengar terlintas dalam telinga kita, ada beberapa pertanyaan yang menyudutkan orang Kristen apabila ditanggapi dengan pertanyaan yang menyudutkan mengenai keyakinan atau agama lainnya, akan terjadi perdebatan yang berujung pada penodaan agama. Meskipun bukanlah orang yang pertama kali memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi acap kali seringkali kita terpancing oleh karena emosi kita yang tidak bisa tertahankan. Taruhlah emosi kita pada kehendak ilahi, bahwa kita yang percaya pada salib Kristus adalah sungguh-sungguh orang yang terberkati, karena kita adalah bagian orang yang akan diselamatkan kelak nanti. Tidak sedikit dari orang-orang di luar kekristenan ikut campur di hal keimanan Kristen, justru memperlihatkan bagaimana kurang yakinnya dan bagaimana keraguan orang tersebut terhadap agamanya sendiri. Dikarenakan kenapa saudara selalu berusaha mengotak-ngatik iman Kristen yang sebenarnya tidak perlu diotak-atik dalam sudut pandang yang berbeda dalam pengertian mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sama sekali tidak tahu tentang kekuatan Allah di dalam salib. Acap kali orang yang di luar kekristenan bertanya, mengapa umat Kristen menyembah sebuah objek fisik atau salib yang jelas-jelas merupakan hasil buatan manusia? Bukankah ini termasuk dalam perbuatan syirik atau menyekutukan Allah yang sangat dilarang oleh agama? Ingat saudara, orang Kristen sama sekali tidak menyembah salib. Salib bukanlah sebuah benda yang dikultuskan atau benda yang nantinya akan menggantikan Allah. Bukan saudara, orang Kristen tidak pernah menyembah salib. Salib hanyalah sebuah ikon bagaimana sebagai sebuah lambang supaya kita senantiasa diingatkan akan sengsara, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Pertanyaan-pertanyaan tadi secara langsung menantang praktek penghormatan salib dari sudut pandang monoteisme. Mengapa ikon salib begitu mendominasi ruang publik dan tempat ibadah umat Kristen? Bukankah ini bisa dianggap sebagai bentuk penyebaran ikon atau penyebaran agama Kristen yang terselubung, atau sebuah upaya untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain? Saudaraku, kekristenan tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk dalam keyakinan Kristen. Kekristenan memiliki sebuah keyakinan kokoh jika seseorang menjadi Kristen oleh karena Allah yang memanggil dirinya pada jalan keselamatan Kristus. Dan seseorang yang menjadi Kristen oleh karena karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsapkan manusia akan dosa, dan Roh Kuduslah yang mengajarkan manusia tentang perkataan-perkataan Kristus. Dialah roh penghibur dan penolong. Dalam hal ini, dunia mungkin melihat salib sebagai simbol kelemahan, kekalahan, dan penderitaan. Bagaimana mungkin sebuah alat penyiksaan
dan kematian menjadi sumber kekuatan dan keselamatan. Inilah paradok inti dari iman Kristen yang justru menemukan kekuatan terbesar dalam kerendahan hati dan kemenangan dalam pengorbanan. Dalam konteks sejarah, salib adalah alat eksekusi yang kejam dan memalukan pada zaman Romawi. Kematian di kayu salib dianggap sebagai hukuman terburuk, dan orang yang mati di atas kayu salib dipandang sebagai pribadi-pribadi yang kena kutuk Allah. Salib sebagai hukuman terburuk diperuntukkan bagi para penjahat kelas bawah dan pemberontak. Ketika Yesus Kristus, anak Allah yang tanpa dosa, disalibkan, sebagai tragedi yang tak terperi. Para pengikutnya hancur, harapan mereka seolah-olah pupus. Namun di balik kengerian salib, rencana Allah yang Maha Kasih sedang digenapi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyatakan dengan tegas dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18, begini bunyi firman Tuhan, sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Baiklah saudara, ada sebuah farse yang mengatakan, sebab penderitaan tentang salib, kata pemberitaan menggunakan kata hologos, merupakan pemberitaan atau firman yang seringkali diyakini dari Tuhan melalui utusannya. Ini berarti firman yang diucapkan oleh para rasul atau pemberita-pemberita Injil akan menimbulkan dua jenis tanggapan terhadap firman ini. Kebenaran firman Tuhan tidak menjadikan Allah bertanggung jawab atas kebinasaan orang-orang yang tidak percaya, sebab mereka binasa oleh karena dosa mereka sendiri, dan kekerasan kepala mereka menjadikan tidak bersedia bertobat, menerima salib sebagai kekuatan yang menyelamatkan. Selanjutnya terdapat sebuah farse, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dalam teks Yunani dikatakan demikian, toismen apolumenos moria. Istilah kebodohan menggunakan kata moria yang artinya kebodohan, keterbatasan, kesia-siaan. Moria juga diartikan sebagai sebuah arti tidak memiliki kecerdasan, atau dengan kata yang lebih sederhana, bodoh dalam pengertian dia bebal, atau orang yang bodoh sebodoh-bodohnya. Kata moria juga dapat diartikan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan atau tidak memiliki pengertian yang cukup. Kata moria merujuk pada kebodohan intelektual, namun juga bisa berarti ketidaknormalan dalam berbagai konteks, di mana kata moria digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bodoh atau menggambarkan situasi yang bodoh yang tidak masuk akal. Konteks lain, kata moria ini adalah menekankan kebodohan yang ekstrim. Artinya, jikalau orang itu bodoh, masih ada kebodohan yang ekstrim. Mungkin bisa dikatakan bodoh dalam pengertian seorang yang idiot, atau keterbatasan yang sangat besar. Sedangkan kata yang binasa menggunakan farse toismen apolumenos, di mana istilah binasa atau apolumenos diartikan binasa akibat kematian yang pasti tidak bisa dihindarkan oleh manusia.
Kata apolumeos diterjemahkan dari kata Ibrani Abaddon. Secara harfiah diartikan kehancuran atau tempat kehancuran. Kata Abaddon merupakan sinonim dari kata Sheol, tempat tinggal mereka yang telah meninggal, atau tempat di mana jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal tinggal ada di situ. Secara keseluruhan, Abaddon adalah bahasa Ibrani yang memiliki makna terkait dengan kehancuran, dimusnahkan, alam orang mati, dan bahkan dalam beberapa konteks, malaikat yang bertanggung jawab atas jurang maut. Paulus menggunakan kata apolumeos untuk menjelaskan istilah binasa atau kehilangan nyawa atau dihancurkan. Dengan demikian sebenarnya saudaraku, Paulus hendak menjelaskan bagi orang yang kelak akan menjadi bagian dalam penghancuran atau penghakiman akhir, sama seperti orang yang memiliki kebodohan yang ekstrim atau idiot karena kurangnya hikmat Allah. Dengan kata lain, orang bodoh adalah orang yang patut mendapat kebinasaan kekal, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sehingga saudara, orang-orang yang demikian, orang yang memiliki kebodohan yang ekstrim ini, tidak akan pernah mau menerima tentang kekuatan salib yang menyelamatkan. Mengapa demikian? Karena mereka, pikiran mereka, intelektual mereka telah dikuasai oleh omongan besar yang begitu memabukkan, sehingga mereka melupakan bahwa dosa itu tidak akan pernah selesai dengan perbuatan dan amal hidup mereka. Tetapi harus ada kuasa darah yang suci, yang bisa menyucikan kehidupan mereka, sehingga dosa itu disucikan. Dengan demikian, orang yang dosanya sudah disucikan, orang-orang yang demikianlah orang yang layak masuk di dalam kehidupan kekal kelak nanti. Selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kata diselamatkan menggunakan kata sosomeois, berasal dari kata soso, yang diartikan selamat. Kata soso memiliki makna selamat dari kematian fisik. Namun soso juga memiliki pengertian selamat dari kematian rohani. Penyakit rohani manusia adalah dosa. Bagi orang percaya yang diselamatkan dari kematian, baik itu fisik, rohani, dan kematian kekal, pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, karena salib sebagai manifestasi kasih dan keadilan Allah. Dalam salib terdapat titik temu yang ajaib antara kasih dan keadilan Allah. Dosa manusia telah menciptakan jurang pemisah antara kita dengan Allah yang kudus. Keadilan Allah menuntut hukuman atas dosa, namun kasih Allah yang tak terbatas mencari jalan untuk mendamaikan dirinya dengan ciptaannya. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, Allah sendiri menanggung hukumannya atas dosa-dosa kita. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Allah menyerahkan putranya yang tunggal untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Kristus yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena manusia, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Salib menjadi bukti nyata betapa besar kasih Allah kepada dunia. Dan ketiga salib itu tertancap di Bukit Golgota, yang artinya adalah tulang
kepala atau tengkorak, memberikan sebuah tanda tentang penggenapan bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukan kepala dari keturunan si ular. Salib itu telah tertembus di Bukit Golgota, yang artinya Kristus telah meremukan kepala dari si ular. Ini berarti bahwa melalui pengorbanan Kristus di salib sudah genap. Ini berarti bahwa melalui serangkaian korban Kristus di salib sudah genap dan sempurna adanya proses penyelamatan manusia yang berdosa, dan manusia yang berdosa itu dibenarkan dan dilayakan untuk mendapat bagian hidup yang kekal, surga yang penuh dengan kemuliaan Allah Bapa. Salib menjadi bukti nyata betapa besar kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kematian Kristus di kayu salib bukanlah akhir dari segalanya. Kebangkitannya pada hari ketiga adalah bukti kemenangan atas maut dan kuasa kegelapan. Salib yang awalnya tampak sebagai simbol kekalahan justru menjadi lambang kemenangan abadi. Melalui salib, Kristus melucuti segala penguasa dan penghulu dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Saudara bisa perhatikan di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 15. Kuasa dosa dan maut yang mengikat manusia telah dipatahkan. Salib menjadi jalan bagi setiap orang yang percaya untuk menerima pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan kebebasan dari belenggu rohani. Bagi orang percaya umat Kristen, salib bukan hanya sekedar simbol untuk dikenang, tetapi juga sumber kekuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memandang salib dengan iman, kita diingatkan atas kasih Allah yang tak bersyarat dan pengorbanan Kristus yang sempurna. Melalui iman dalam Kristus yang tersalib, dosa-dosa manusia diampunkan dan kita diperdamaikan dengan Allah, mengalami transformasi. Roh Kudus yang dimungkinkan oleh karya salib memperbarui hati dan pikiran kita, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Salib mengingatkan kita bahwa orang percaya tidak sendiri dalam penderitaan. Kristus telah lebih dulu menanggung penderitaan yang jauh lebih berat. Karena Kristus telah menang atas maut, kita juga dapat hidup dalam kemenangan atas dosa dan kutuk dosa. Dan kita tidak akan pernah diperhamba oleh dosa lagi. Baiklah saudara, salib bukanlah sekedar artefak sejarah atau simbol keagamaan yang kosong. Ia adalah pusat dari iman Kristen, sebuah representasi konkret dari kasih Allah yang tak terhingga dan kuasanya yang menyelamatkan. Melalui salib, Allah menjamaikan dirinya dengan manusia, mengalahkan dosa dan maut, serta memberikan harapan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita memandang salib dengan mata iman kita tidak lagi melihat kayu yang berlumuran darah, tetapi kita melihat kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang terus bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, dengan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Baiklah saudara, hal inilah yang bisa saya bagikan tentang salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama sebagaimana saudara terberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.